Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan dan hampir saja terlupakan ya. Mestinya ini saya harus buat pada kemarin ya atau tadi pagi paling tidak, tetapi memang ada banyak pertandingan-pertandingan yang seru di IPL. Jadi sore ini saya harus berbicara dengan semakin dekatnya undian untuk babak kualifikasi Piala Asia U23. Itu pada hari Selasa nantinya atau 25 April 2023 undian pembagian grup di U23 untuk kualifikasi nantinya itu akan segera berlangsung, di mana kita tahu bersama tim Indonesia untuk U23 ini itu berada di pot 3 ya. Ada 5 pot secara keseluruhan yang dibagi oleh AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, dan pada Selasa nanti itu akan ditentukan. Total ada 10 grup ya. Dari 47 negara-negara yang ada di Asia, itu akan dibagi dalam 10 grup. Nah, itu sudah terjadi di 5 pot pembagiannya. Kita di pot 3. Pot 3 itu ada Indonesia ya. Kalau saya baca di sini Indonesia, Singapura, ada Laos, Timur Leste, ada Mongolia, ada Yaman, Kirgistan, ada Lebanon, Oman, dan Palestina. Itu yang sama dengan kita. Jadi kalau dengan nama-namanya disebut ini pasti tidak akan berada dalam satu grup, semua akan terpisah. Nah, itu akan nanti diambil siapa tim yang dari pot 1, pot 2, termasuk di pot 3 ada Indonesia, pot 4 dan pot 5 nanti akan bergabung. Dari 10 grup itu, 7 grup diantaranya berisikan masing-masing 5 negara atau 5 tim. Ya, 7 grup. Nah, kemudian ada 3 grup itu masing-masing itu ada 4 tim. Ya, hanya 3 grup yang ada 4 tim. Indonesia bisa masuk di antara 7 grup itu yang berisikan 5, atau di 3 grup sisanya yang ada 4 tim di dalamnya. Kita tidak tahu, nah kita akan menunggu itu pada undian hari Selasa. Hanya pertanyaannya, tim U23 kita yang nantinya akan berlaga di kualifikasi itu akan berlangsung pada 4 sampai 12 September ya, 2023 ini. Kalau mau dilihat ya itu memang padat ya, sangat dekat sekali dengan penyelenggaraan Asian Games di Hangzhou, China. Asian Games yang tadinya harus berlangsung pada 2022 karena pandemi, akhirnya itu diundur ke 2023. Nah, tuan rumah Cina di Hangzhou ini menetapkan tanggal penyelenggaraan Asian Games pada tahun 2023 itu berlangsung di antara 23 September sampai 8 Oktober. Ya, sedangkan saya ulangi lagi untuk kualifikasi itu 4 sampai 12 September. Jadi sangat berdekatan ya, hanya bersisa seminggu saja kemudian tim harus bersiap tampil di Asian Games. Ya, Indonesia mungkin saja tim yang tampil di kualifikasi Piala Asia ini ya harus siap-siap untuk berlaga di Asian Games. Sekarang kan pertanyaan juga, siapa yang akan melatih? Apakah Sintayong ya? Ini Sintayong yang akan ditunjuk sebagai pelatih oleh tim EXO atau Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, atau Indra Syafri yang saat ini sedang mempersiapkan fokus ya konsentrasi ke Kamboja. Kita tahu bahwa di Kamboja nantinya pada tanggal 5 sampai 17 Mei akan berlangsung SEA Games. Cabang sepak bola akan dimulai lebih awal pada 29 April ini. Nah, Indra Syafri membawa 20 pemain tim nasional U22 yang sudah diumumkan itu berlaga di sana dengan target ke final dan merebut medali emas. Itu target dari tim U22. Nah, itu yang kita akan lihat. Seandainya mungkin saja Indra Syafri akan ditunjuk untuk melanjutkan ikut di kualifikasi Piala Asia U23 ini kalau mendapatkan medali emas, bisa ya. Ini hanya wacana saja, mungkin hanya dilihat-lihat kalau memang berhasil, karena ini kan tim U22 ke U23. Jadi mungkin saja dikait-kaitkan, bisa aja asal medali emas di SEA Games. Tapi bisa saja Sintayong, karena Sintayong dengan gagal memimpin tim U20 di Piala Dunia yang tadinya kita menjadi penyelenggara sebelum dibatalkan oleh FIFA, ya bisa aja difokuskan Sintayong untuk menangani tim U2 kita ya di babak kualifikasi. Karena dia juga kan membawa tim junior kita untuk bertarung U23 di Uzbekistan ya kemarin, dan kita tampil oke lah ya, walaupun hanya kalah sekali dari Irak, tapi Irak kan ke final.
Kita bisa menahan imbang Uzbek juga ke final dan aksinya Uzbekistan juara. Itu berada di grup A bersama dengan kita. Di samping Syria di sana yang kita mengalahkan Syria ketika itu. Nah, ini tergantung dari pengurus PSSI. Tergantung dari ketua umum. Untuk melihat siapa yang paling pantas. Apakah Sintayong atau Indra Safri? Bagaimana dengan teman-teman? Menurut Anda, apakah Sintayong atau Indra Safri yang bisa memimpin di tim U23 untuk babak kualifikasi 4-12 September yang akan datang? Ya. Nah, putaran final dari Piala Asia ini, ya untuk U23 itu akan berlangsung tahun depan. Di 15 April sampai 3 Mei ya 2024 untuk bisa menentukan siapa 3 wakil dari Asia, dari AFC untuk langsung lolos ke Olimpiade. Karena Olimpiade nantinya akan berlangsung di Paris, ya di Prancis. Nah itu kita akan tunggu. Sebenarnya ada 4 jatah Asia. Selain 3 yang langsung lolos yang saya katakan, masih ada 1 tim lagi yang akan playoff. Nah, 1 tim yang akan playoff ini akan bertarung dengan wakil juga playoff dari CAF, itu Konfederasi Sepak Bola di Afrika. Nah, kita akan tunggu nantinya. Bisa aja Asia dengan 4. Nah, di antara 4 ini, ya Indonesia tentunya bukan tidak mungkin bisa lolos walaupun terasa berat, tapi bukan tidak mungkin akan lolos. Kalau bisa melihat juga memang dari pot 1, memang ini kuat-kuat semua di pot 1 kan ada Arab Saudi, ada Jepang, ada Korea Selatan di sana, ada Irak, ada Uzbekistan, ini bagus Turkmenistan ada di sana, ada Yordania. Di samping juga ada 2 tim dari Asia Tenggara, ya, yang punya ranking tinggi, Vietnam dan Thailand. Itu semua bergabung di pot 1. Ya. Dan tapi dalam undian nanti kita akan tunggu. Bisa aja kita terhindar dari Jepang atau Korea Selatan atau Australia bahkan ada di pot 1 ini, dan kita bisa satu grup dengan Vietnam atau kita bisa satu grup dengan Thailand. Tapi saya tidak akan membahas itu ke sana, nanti aja pada besok atau lusa kita akan membahas setelah undian. Tapi kita akan melihat nasib dari STY atau Indra Safri ini. Kalau saya sih ya fokus aja Sintayong misalnya, walau terlepas dari Indra Safri itu sukses merebut medali emas katakan, tapi Sintayong aja untuk pembagian tugas ini kasih memimpin tim ini ya. Ya, kita akan bagi apakah ada 2 tim, kita tidak tahu. Tapi yang pasti ya sambung aja di antara kualifikasi Piala Asia ke Asian Games. Semua akan dipimpin oleh STY. Karena kan dia punya banyak pemain-pemain muda terbaik. Ya, termasuk juga dengan ada 2 naturalisasi dari Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Yang pasti bisa dimainkan. Kalau ini bertanding pada bulan September ya, dua-duanya sudah diambil sumpah. Ya. Kemudian ada kepres turun, alih status pimpinan federasi oke ya. Di bulan Mei itu semua selesai, dia bisa bermain dengan timnya STY. Jika STY ditunjuk untuk menangani di kualifikasi Piala Asia U23 ini sampai ke Asian Games. Jadi itu yang kita akan tunggu ya untuk melihat bagaimana Erick Thohir akan menunjuk sosok pelatih untuk menangani tim nasional kita untuk U23. Tapi pasti mungkin banyak yang menginginkan STY ya, karena pendukung STY ini banyak sehingga diberikan kesempatan bagi dia, karena memang kalau melihat dari kontrak dia dengan tim nasional kan sampai di 31 Desember 2023 ini, jadi memang harus banyak diberikan kesempatan bagi STY. Setelah dari sana dia harus berkonsentrasi lagi untuk di bulan Oktober itu babak kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia ya 2026 di Amerika, Meksiko dan Kanada nantinya. Dia akan ikut dengan tim senior tapi kali ini. Ya Jordi Amat dan kawan-kawan. Sebelum pada puncaknya di Piala Asia, putaran final di Qatar. Nah untuk kalau bicara Qatar, untuk tim U23 ini juga akan berlangsung di Qatar. Ya putaran final ya, nantinya di 15 April sampai 3 Mei 2024 itu di Qatar. Untuk menentukan wakil yang menuju ke Paris di Olimpiade. Putaran final Piala Asia untuk senior juga akan di Qatar. Di antara Januari dan Februari itu, di mana kita juga lolos. Ya, dan STY yang membawa tim ini lolos ketika di Kuwait saat itu. Dan wajar kalau dia ditunjuk untuk terus bisa menangani tim senior. Jadi memang pas kalau dia bawa tim U23 kualifikasi ini ikut, ya bertanding dan kemudian ke Asian Games dan akhirnya sambung ke Piala Asia putaran final. Jadi memang enak tuh, jadi berkesinambungan lah. Tapi semua kita serahkan ke pengurus PSSI yang pasti dalam undian nanti kalau kita mendapatkan grup yang oke kita bisa lolos. Ini enak nih. Karena juara-juara grup itu akan lolos bersama dengan akan dipilih
5 runner-up terbaik. Karena hanya 16 nantinya. Kan 10 grup ini, juara grup itu langsung pasti mendapat tempat. Nah, akan dipilih nanti 5 runner-up terbaik untuk bergabung jadi 15. Ditambah dengan Qatar yang otomatis lolos sebagai tuan rumah. Jadi ada 16 tim di putaran final nantinya pada tahun depan itu. Di antara 15 April sampai dengan 3 Mei nantinya. Kita akan lihat apakah di 16 besar ini, 16 tim yang lolos ke babak selanjutnya ini ada Indonesia di dalam. Kita berharap ya tim ini ada di dalam ya untuk bisa merajut mimpi untuk lolos ke Olimpiade. Siapa tahu ya, semua masih terbuka. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan, dan kita akan menantikan nantinya undian pada Selasa 25 April nantinya. Di mana posisi Indonesia? Di grup mana? Siapa yang akan menjadi lawan-lawan kita? Akankah berada di grup yang keras atau di grup yang lunak yang memungkinkan kita bisa lolos? Oke, dengan Bung Ropan. Ciao.